Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melania Clara Meli Gosal. Saat ini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, tingkat 3 semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Marianus Muharlimua S.Phils MA. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, kelas-kelas yang dimaksudkan di sini bukanlah kelas 1A yang di sekolah-sekolah, kelas 1B atau bahkan kelas dari Bapak Muharlimua. Namun, kelas-kelas yang dimaksudkan di sini adalah satu konsep yang telah lama digunakan walaupun dengan makna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Karl Marx. Nah, di sini walaupun dia tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas, tapi dia berpendapat bahwa kelas ini adalah para pemilik modal atau alat produksi, termasuk kelas kapitalis dan kelompok yang tidak mempunyai alat-alat atau bahan-bahan produksi selain tenaga dimasukkannya ke dalam kelas buruh atau kaum buruh. Jadi itu mereka dimasukkan ke dalam kelas buruh atau kelompok buruh atau kaum buruh. Kemudian yang kedua ada Max Weber. Di sini dia memberi makna kelas yang lebih luas daripada pengertian yang diberi oleh Karl, yaitu tidak saja hanya sebatas penguasaan atas barang-barang, tetapi peluang untuk memperoleh penghasilan itu. Nah, kemudian yang ketiga ada Giddens. Di sini Giddens mengatakan bahwa memperluas wilayah makna kelas selain apa yang dikatakan oleh Max Weber, dia menambah lagi kemampuan dan kemampuan yang terbukti dengan ijazah. Nah, selanjutnya para sosiolog kontemporer seperti Peter Berger, dia mendefinisikan konsep kelas sebagai satu jenis stratifikasi di mana posisi umum seseorang dalam masyarakat secara mendasar ditentukan oleh kriteria-kriteria ekonomis. Kemudian kita masuk ke kriteria-kriteria tentang kelas. Yang pertama, besar jumlah anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda lambang yang merupakan ciri khas. Kemudian yang kelima, batas-batas yang tegas antara kelompok tersebut dengan kelompok lain. Dan yang keenam, antagonisme tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke kelas sosial, kesempatan atau peluang hidup atau life change dan gaya hidup lifestyle. Nah, setiap anggota kelompok strata atau kelas tertentu cenderung memiliki peluang hidup yang sama, kan? Nah, gaya hidup yang sama dan men-sharingkan kesadaran akan identitas komunal yang sama. Nah, para sosiologis pada umumnya mengkategorikan stratifikasi dalam 3 tipe utama, yaitu kasta, estate, dan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang peluang hidup life change. Nah, kelas dan life change atau peluang hidup. Nah, di sini kelas seseorang juga menentukan kemungkinan yang tersedia dalam hidup. Kelas tinggi dapat menikmati usia lebih para pelayan rumah sakit yang baik, pendidikan tinggi, dan lain-lain. Kemudian, kita masuk ke gaya hidup atau lifestyle. Nah, kelas sosial seseorang di sini yang ada di kelas sosial dan lifestyle ini, seseorang dapat menentukan cara bergaul, cara mengkonsumsi barang-barang kebutuhan, kemudian cara memilih tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, gaya hidup ini selanjutnya membentuk kesadaran kelas, yakni perasaan atau kesadaran bersama sebagai bagian dari satu kelompok kelas.
yaitu dasar-dasar stratifikasi sosial. Tiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeda dari masyarakat lain. Lalu, masyarakat membuat pembedaan berdasarkan posisi, jarak dekat tiap orang terhadap nilai-nilai tersebut. Anggota masyarakat yang dekat dan mempunyai lebih besar akses terhadap nilai tersebut akan menempati posisi pertama atau paling atas atau pertengahan nilai. Walau apa yang menjadi nilai dalam masyarakat berbeda-beda, namun dijumpai ada 4 nilai terpenting, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. A. Kekayaan. Kekayaan menjadi ukuran atau patokan untuk menentukan seseorang dalam pembedaan anggota secara hierarkis. Itu berarti orang yang mempunyai banyak harta akan menempati tangga paling atas. Hal ini akan terungkap dalam rupa-rupa bentuk seperti rumah, fasilitas-fasilitas hidup yang lain seperti alat transportasi, dan lain-lain. B. Kekuasaan. Intinya, siapa yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang paling banyak akan menempati posisi atau tangga status paling atas dan sebagainya. C. Kehormatan. Hormat tentu saja sudah tidak asing bagi telinga kita. Nah, di sini bisa jadi kehormatan ini bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena prestasi-prestasi lain. Nah, ini lebih sering terdapat pada masyarakat-masyarakat yang bersifat tradisional. Biasanya mereka ini terdiri dari orang tua atau orang yang berjasa dalam masyarakat. D. Ilmu pengetahuan atau jenjang pendidikan. Tentunya kita tahu bersama kan kalau ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Nah, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat tentunya. Lapisan pada pendidikan tersebut bisa dilihat dari lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Nah, ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan di dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan ini akan menjadi syarat bagi pekerjaan. Hope you enjoyed my video. Thank you very much. Bye-bye.